Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Jensen Antonius. Dipersilakan. Pengertian daripada perikatan itu ialah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak pada harta kekayaan di mana pihak satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Selanjutnya, sumber daripada perikatan itu terdapat pada pasal 1233 BW yang menerangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan atau perjanjian atau dari undang-undang. Selanjutnya, pengertian perjanjian. Menurut Profesor Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya, perikatan yang lahir karena perjanjian. Dapat dikatakan unsur perjanjian meliputi sebagai berikut. 1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya 2 orang. 2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut. 3. Adanya tujuan yang akan dicapai. 4. Adanya prestasi. 5. Adanya bentuk tertentu. 6. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Lanjut. Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama perjanjian timbal balik, kedua perjanjian sepihak, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian konsensual, perjanjian real, perjanjian nominat dan perjanjian nominat, perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan, perjanjian obligatoir, perjanjian asesuir. Pasal 1320 BW menentukan syarat-syarat perjanjian. Yang pertama ialah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga suatu hal tertentu, keempat sebab yang halal. Keempat syarat tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam dua kelompok. Dua syarat pertama dan kedua disebut secara subjektif, dua syarat ketiga dan keempat disebut secara objektif. Selanjutnya. Pertama, jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Yang kedua, jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Selanjutnya, unsur perjanjian. ASEAN memisahkan dalam dua bagian, yaitu bagian inti atau pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut esensialia dan bagian yang tidak pokok dinamakan naturalia serta aksidentalia. Yang pertama esensialia, kedua naturalia, yang ketiga aksidentalia. Akibat persetujuan. Akibat dari persetujuan atau perjanjian dimuat dalam pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata. Dalam pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud secara umum, baik yang bernama maupun tidak bernama. Selanjutnya, subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan baik kreditur maupun debitur, yaitu orang perorangan maupun badan hukum. Yang pertama digolongkan, yaitu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat atau memperoleh hak, dan yang ketiga, perjanjian berlaku bagi pihak ketiga. Selanjutnya. Pembatalan perjanjian. Pembatalan suatu perjanjian bisa diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian bisa dibatalkan apabila satu perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif, syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Dua, perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUH Perdata. Lanjut. Contoh kasus perikatan yang lahir karena perjanjian. Contoh kasus Andi menyewa mobil dari Budi yang merupakan pengusaha rental mobil. Tujuan Andi menyewa mobil digunakan untuk jasa pengantaran dan mendapatkan keuntungan. Dalam kesepakatan perjanjian tersebut menyepakati bahwa satu, mobil disewa Andi selama 3 hari. 2, pembayaran penyewaan dibayar lunas setelah perjanjian dibuat
sebelum menggunakan mobil tersebut. 3. Jika Budi lalai, maka diganti kerugian dengan mengembalikan uang sewa serta kerugian sebesar keuntungan mengantarkan penumpang. Andi telah melunasi biaya sewa, kemudian di hari yang telah ditentukan mobil tersebut belum siap dikarenakan atas kelalaian Budi. Maka bagaimana analisa atas kasus tersebut? Lanjut. Perjanjian di atas masuk ke dalam perjanjian nominate, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam buku 3 BW di bab 7 tentang sewa-menyewa. Pada pasal 1550 BW dikatakan bahwa pihak yang menyewakan tanpa perlu ada suatu janji, salah satunya berkewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Dan berdasarkan kasus di atas, Budi tidak memenuhi kewajiban atas dasar lalai atau wan prestasi. Dan Andi telah melakukan kewajibannya sesuai pada pasal 1560 BW, yaitu membayar uang sewa sesuai waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya Budi harus melakukan ganti kerugian dengan mengganti rugi dengan mengembalikan biaya sewa sesuai pada pasal 1239 BW. Selain itu, kerugian yang harus diganti oleh Budi tidak hanya biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda Andi, tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan dalam pasal 1243 BW, yaitu keuntungan yang mungkin akan didapat Andi jika Budi seandainya tidak lalai sesuai pula dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati di perjanjian tersebut. Baik, kesimpulannya, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak atas prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perjanjian ini melahirkan perikatan. Perikatan lahir karena perjanjian sesuai dengan pasal 1233 BW. Perikatan bisa lahir karena perjanjian ataupun undang-undang, sedangkan perjanjian itu menghendaki untuk berikat. Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Ada dua sumber perikatan berdasarkan pasal 1233 BW, yaitu dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian diatur dalam wujud prestasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.